Selamat siang Pak Heru. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Heru? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, di mana coach dan coachee akan saya amati dan nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot atau tidak? Dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coachee-nya? Dan Bapak dalam proses coaching, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Bisa dipahami Pak Heru bahwa proses coaching ini akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian. Iya, Bu, saya paham, Bu. Pak Heru, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Heru adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini, Bu, yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pak Heru, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pak Heru, indikator ketercapaian yang bagaimana yang dari tujuan pengembangan yang yang Bapak inginkan? Saya ingin Bu Ervina, coach saya, bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Pak Heru, percakapan pra-observasi kita sudah selesai. Silakan Bapak melakukan proses coaching. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Pak Heru. Semoga berjalan lancar proses coachingnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, selamat pagi, Bu Ervina. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Baik, Pak. Baik. Jadi, Bu Ervina, apa tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu? Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, Pak, bahwa guru-guru di sekolah saya secara umum masih belum melaksanakan pembelajaran yang kreatif. Proses pembelajaran masih ceramah saja, Pak. Oh, baik ya, Bu. Jadi, bisa saya pastikan, Bu, bahwa permasalahan dari yang Ibu sampaikan, pembelajaran dari guru-guru yang masih kurang kreatif ya, Bu? Benar, Pak, masih menggunakan model pembelajaran yang monoton, Pak. Hanya mengandalkan model pembelajaran ceramah saja. Iya, Bu. Baik, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Ervina dapatkan? Dari percakapan kita saat ini, Pak, saya ingin ada perubahan, Pak, dari pembelajaran guru-guru ini. Baik, berarti Ibu ingin ingin melakukan perubahan ya, Bu ya? Iya, Pak. Menurut Ibu, perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, Pak, ke arah penggunaan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya, guru-guru menggunakan model pembelajaran project based learning atau problem based learning, atau penggunaan slide PowerPoint untuk memberikan materi dan tujuan pembelajaran di kelas. Baik, Bu. Dari permasalahan tadi, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang, Bu? Kesempatan yang saya miliki sekarang, Pak, saya adalah dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi ketua komunitas belajar, Pak, di sekolah. Baik, berarti Ibu jadi ketua komunitas belajar ya, Bu, sekarang Bu ya di sekolah ya. Iya, Pak Heru. Nah, sebagai ketua komunitas belajar di sekolah, menurut pandangan Ibu dari yang Ibu sampaikan tersebut, misalnya kondisi ideal memakai model atau metode pembelajaran yang bervariatif adalah di angka 10.
untuk skala 1 sampai 10 dan angka 1 untuk yang tidak menggunakan model atau metode pembelajaran, kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada pada level berapa, Bu? Kalau sekolah saya, Pak, masih kira-kira di level 5 lah, Pak. Oh, sekolah Ibu masih di level 5 ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bu Ervina untuk sekarang ini bisa naikkan ke level berapa, Bu? Supaya pembelajaran guru-guru tersebut bisa lebih bervariatif. Menurut saya bisa dinaikkan ke level 7 lah, Pak. Baik, untuk menaikkan dari level 5 ke level 7, apa yang menurut Ibu menjadi kekuatan yang ada pada diri Ibu sehingga bisa merubah dari level 5 itu ke level 7, Bu? Saya, Pak, sudah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif, Pak. Saya sudah menggunakan model pembelajaran problem based learning, menggunakan project based learning. Kemudian saya juga sudah aktif menggunakan media internet, YouTube, dan saya juga sudah menggunakan PPT atau PowerPoint di kelas, Pak. Bagus sekali, Bu ya. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif. Nah, kemudian kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu guru-guru di sekolah Ibu yang masih belum menggunakan metode yang variatif tadi? Kira-kira Pak, usaha yang akan saya lakukan bisa dengan kegiatan mentoring ya Pak, mentoring langsung, atau saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan workshop Pak. Baik, berarti Ibu ingin merencanakan kegiatan mentoring atau workshop ya, Bu. Kira-kira yang mana menurut Ibu Ervina yang lebih cepat dan nyaman untuk dilaksanakan, Bu? Dari kedua kegiatan itu, antara workshop dan mentoring, menurut saya yang lebih cepat itu yang mentoring Bapak. Berarti Ibu akan melaksanakan kegiatan mentoring ya, Bu ya? Iya Pak. Nah, dalam melaksanakan kegiatan mentoring nanti, Bu, apakah Ibu memerlukan bantuan dari siapa saja supaya kegiatan ini dapat kita pastikan berjalan dengan baik, Bu? Oh iya Pak, karena saya butuh bantuan ini Pak, saya akan meminta bantuan dari Pak Wahyudi dan Bu Fani karena mereka sudah merupakan guru-guru yang memakai pembelajaran yang bervariatif Pak. Baik, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan mentoring ini, Bu? Sepertinya minggu depan saya rencana melaksanakannya Pak. Minggu depan ya, Bu, Ibu akan melaksanakan mentoring ya. Iya Pak. Bu Ervina, apa strategi Ibu untuk kegiatan mentoring tersebut? Strategi saya Pak, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan rekan saya dan saat itu saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu supaya mereka mau membantu saya dalam melaksanakan kegiatan mentoring ini. Baiklah, Bu, berarti dalam kegiatan mentoring ini Ibu Ervina dibantu Bapak Wahyudi dan rekan-rekan yang lain tadi, Bu ya? Iya Pak. Nah, Bu Ervina, bagaimana jangka waktu pelaksanaan mentoring ini, Bu? Apakah ada hal-hal yang perlu diatur lebih spesifik? Untuk jangka waktunya saya merencanakan dilaksanakan di hari Sabtu Pak, untuk 2 bulan ke depan, sehingga setiap guru-guru di sekolah saya itu semuanya terfasilitasi Pak dengan kegiatan mentoring ini. Baik, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Menurut saya ukuran keberhasilannya Pak, semua guru-guru di sekolah saya melaksanakan dan menggunakan media dan model pembelajaran yang kreatif di kelas Pak. Baik, Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan yang mungkin terjadi, Bu? Untuk mengantisipasi adanya gangguan atau hambatan yang mungkin terjadi, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu Pak dengan Bapak Wakil Kurikulum saya di sekolah. Baik, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu ini? Saya berkomitmen untuk melakukannya dengan bersungguh-sungguh Pak. Baik sekali, Bu ya. Semoga kegiatan mentoring nanti berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Iya Pak. Bu Ervina, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Ervina dapatkan?
Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan guru-guru di sekolah, yakni dengan melaksanakan kegiatan mentoring kepada rekan guru di sekolah. Baik Bu ya, saya menunggu hasil dari kegiatan mentoring ini ya Bu ya. Iya, Pak. Oke Bu, percakapan ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Bu Ervina dalam melaksanakan mentoring bisa berjalan dengan baik. Iya, Pak Heru. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Selamat sore, Pak Heru. Selamat sore Bu. Pak Heru, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ervina. Iya Bu, sudah Bu. Pada tahap pasca observasi ini, saya mau menanyakan beberapa hal kepada Pak Heru. Ya Bu, silakan. Silakan Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pada coaching ini saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ervina dengan menggali permasalahan yang Bu Ervina dengan menggunakan alur Tirta serta menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur Tirta ini saya bisa membantu coach saya Bu Ervina untuk menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan beliau tadi Bu. Terima kasih Pak Heru. Sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik Bu, dipersilakan. Saya mengamati tadi untuk kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi, yaitu mendengarkan aktif. Bapak sudah menampilkan kompetensi menyimak dengan baik, tidak berasumsi berdasarkan asumsi sendiri, tidak melabel dan tidak berasosiasi berdasarkan pengalaman sendiri. Mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian Bapak sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur Tirta. Iya Bu. Pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Heru kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan seperti mengajukan atau mempersiapkan hal-hal sebelumnya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Pak Heru, semoga untuk coaching ke depannya lagi, Pak Heru bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Dan semoga coaching yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Heru.